Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul mu'azzam wal mukarram guru agung para sahabat nam Sayyidi Syamah sahibul wafat ja'al fi bidallah ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, guru agung para sahabat nom Sayyidi Syamah sahibul wafat ja'alifin di dalam kitab beliau Miftahus Sudur menjelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mutu qabla an tamutu, wa man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil 'ardi falyanzur ila Abi Bakar." Matilah kalian sebelum kalian mati. Siapa yang ingin melihat seorang mayit berjalan di atas permukaan bumi ini, hendaklah dia melihat kepada sahabat Abu Bakar. Tentu kita bertanya, apa keistimewaan Abu Bakar sehingga beliau menjadi mayit yang berjalan di permukaan bumi ini, sehingga beliau dijadikan sebagai contoh, sebagai model dari mati sebelum mati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bila kita telusuri di dalam kitab Miftahus Sudur, ditemukan dua hadis yang menjadi keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar. Hadis pertama, ma faddalakum Abu Bakrin bi kathri qaumin wala salatin bal bi syai'in laqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar mengungguli kalian semua, mengatasi kalian semua karena banyaknya puasa, tidak juga karena banyaknya salat, melainkan karena sesuatu yang tertanam di dalam hatinya. Dalam hadis lain baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma sabballahu syai'an fi sadri illa wasababtuhu fi sadri Abi Bakar." Tidaklah Allah tuangkan sesuatu di dalam hatiku, melainkan aku tuangkan pula sesuatu itu di dalam hati Abu Bakar. Ternyata ada sesuatu yang terhunjam, kuat, kokoh di dalam hati Abu Bakar. Sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat tinggi dan kudus, sesuatu yang sangat dirahasiakan yang diperoleh Abu Bakar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkannya langsung dari lisanul kursi Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab Allahu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Sesuatu itulah yang menjadikan Abu Bakar menjadi sangat unggul, sangat utama, sangat mulia. Bahkan lebih utama dari orang-orang yang ahli ibadah, lebih utama, lebih mulia dari orang-orang yang memperbanyak sholat dan puasa. Lalu apa sesuatu yang terhunjam di hati Abu Bakar itu? Menurut para guru sufi, utamanya guru kita Pangarsa Abah Anom, sesuatu yang terhunjam, tertanam dan tersimpan nun di palung hati terdalam itu adalah zikir khofi. Zikir khofi inilah yang menjadikan Abu Bakar menjadi paling utama ketimbang orang-orang yang ahli ibadah. Zikir khofi itulah yang menjadikan Abu Bakar sangat mulia. Lalu kemudian, kenapa dengan zikir khofi seseorang menjadi sangat utama dan mulia? Karena zikir khofi itu bukan sembarang zikir. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Memang Bapak Ibu sekalian, zikir khofi itu bisa kita turunkan lapas zikirnya itu ke dalam tulisan. Kita bisa menulis lapas zikir khofi itu. Setelah kita tuliskan lapas zikir khofi itu di atas kertas, maka zikir khofi itu pun bisa dibaca oleh siapapun yang bisa membaca. Namun demikian, walaupun seseorang membacanya, melapaskannya persis sama dengan kaum mereka di dalam melapaskan zikir khofi itu di dalam hati mereka, namun tetap saja zikir khofi demikian bukanlah zikir khofi yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ke dalam palung hati Abu Bakar. Kenapa demikian? Untuk menjawab hal ini, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, wal kalimatul lati bi afwahil awam nuzilat minallahil mahfuz wa huwa alamul jabarut minad darajat. Jadi ada kalimat-kalimat zikir yang dia muncul dari mulut awam, yang diturunkan dari lauhil mahfuz, tersebut juga alam jabarut, alam darajat. Lalu kemudian wal kalimatul lati fi afwahir rijal minal wasilin nuzilat minal lauhil akbar bilisanil qudsi bila wasitatin fi alamil qurbah. Nah ini, ada kalimat zikir itu turun dari lauhil mahfuz, ada kalimat zikir itu turun dari lauhil akbar, alam lahut. Nah zikir khofi itu langsung dari Allah, langsung diterima oleh para wali mursyid yang telah sampai kepada Allah, diturunkan langsung dari lauhil akbar
akbar melalui lisan Al-Kursi tanpa perantara di alam qurbah. Nah, inilah hebatnya kaum tarekat ya Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita hanya tahunya Lauhil Mahfuz, ini alam Jabarut. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Lauhil Akbar yang ada di alam lahud. Dari sanalah zikir hobi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi zikir hobi itu luar biasa sekali karena langsung dari Allah. Fakullu syai'in yarji' ila aslihi. Nah, ini zikir hobi menjadi alat untuk inabah, untuk kembali kepada Allah. Zikir hobi itu menjadi alat untuk kita kembali ke negeri asal. Jadi Bapak Ibu sekalian, keistimewaan zikir hobi sehingga ketika zikir hobi itu tertanam, terhunjam di dalam palung hati seseorang, itu akan menjadikan seseorang itu sangat utama dan mulia di sisi Allah. Jadi zikir hobi itu bukan terletak pada lafaznya, bukan. Nah, ini kalau kita gunakan analogi yang sederhana, misalnya sebuah pulpen yang mungkin harganya tidak mahal-mahal amat ya, 10.000 rupiah misalnya. Anda bisa membelinya dimanapun di toko-toko buku, murah harganya 10.000. Biasa saja sebetulnya, akan tetapi ketika pulpen itu Anda peroleh dari orang yang sangat Anda cintai, nah itu lain ceritanya, Anda akan sangat menghargainya. Jadi walaupun pulpennya sama, harganya sama, tetapi karena Anda mendapatkannya dari orang yang sangat Anda cintai, Anda muliakan, maka pulpen itu pun menjadi begitu sangat berharga. Jadi seperti itulah keistimewaan zikir hobi, bukan terletak pada lafaz, tapi terletak dari mana diperolehnya. Karena zikir hobi itu diperoleh dari wali mursyid, dari hamba Allah yang sudah sampai, yang diperoleh dari Lauhil Akbar melalui lisan Al-Kursi di alam qurbah lahun, maka zikir hobi itu pun menjadi sangat istimewa karenanya. Jadi zikir hobi itu sangat tergantung dari orang yang membawanya Bapak Ibu, yakni wali mursyid yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah, kepada Rabbul Arbab wa Mu'tiqur Riqab, Allahu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Karena itu Qur'an Agung Sahabano menjelaskan fal masyayikhu hum at-tariqatu ila Allah wal adillahu alaih wal babul ladzi yudkhalu minhu ilaih. Jadi para wali mursyid yang membawa kalimat zikir hobi itu, mereka adalah tarekat menuju Allah, penunjuk jalan menuju Allah, sekaligus pintu masuk yang kita masuki agar kita bisa sampai kepada Allah. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Jadi karena zikir hobi itu dari alam qurbah lahud, artinya langsung dari Allah, maka zikir hobi itu bila kita amalkan dengan sungguh-sungguh, kalawan enyak-enyak, akan bisa menyampaikan kita ke puncak ihsan, ke puncak kebaikan spiritual tertinggi. Nah, tadi dalam dauhan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fakullu syai'in yarji'u ila aslih. Segala sesuatu akan kembali ke pangkalnya semula, akan kembali ke asalnya. Nah, zikir hobi itu kan langsung dari Allah. Maka dengan alat zikir hobi itu, kita akan bisa kembali inabah dan sampai kepada Allah. Nah, ini karena zikir hobi itu dari alam qurbah lahud, maka dengan zikir hobi itu pula kita bisa kembali ke negeri asal di alam qurbah lahud. Nah, itu bila diamalkan dengan sungguh-sungguh. Kan dalam tanbih, amalkan kelawan enya-enya. Artinya kita sungguh-sungguh, ya kita tidak cukup puas dengan zikir jahar, tetapi kita menguatkan zikir hobi itu di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama, duduk diam tafakkur yang lama. Kenapa? Karena ini alat yang paling hebat untuk menaikkan kualitas batin kita dari kualitas mulki, malakut, jabarut hingga lahud. Jadi dengan duduk diam tawajuh yang lama itu, kita latihan, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ruhaniah kita itu. Tadinya dari ruh jismani, ruh yang sangat kuat melekat pada badan, meningkat menjadi kualitas ruh nurani, rawani, ruh yang tercahayai. Lalu meningkat lagi menjadi ruh sultani, ruh yang sudah mampu menguasai atau merajai badan. Jadi kalau ruh jismani itu ruh cenderung dikendalikan oleh badan, maka di tahapan ruh sultani ini mulai terbalik, ruh yang mengendalikan badan. Jadi badan dikendalikan oleh ruh. Ruh punya kekuatan yang luar biasa di tahapan ruh sultani ini. Nah, tetapi masih melekat pada badan hingga berpuncak ruh itu menjadi ruh Al-Kursi, ruh yang mukhlas, betul-betul ruh yang terbebaskan dari berbagai ilusi-ilusi, kilesa, khurafat, dan tahayul yang disebabkan oleh kecenderungan dan kemelekatan pada badan. Jadi ruh itu betul-betul berpisah dari badan. Abdanu fid dunya wa qulubuhum tahtal arsy. Badan memang di bumi, tetapi ruhnya di arsy, di alam lahud. Nah, ini seperti Sayyid Abu Bakar tadi ya Bapak Ibu sekalian. Beliau sudah mengalami mati sebelum mati.
Artinya badan beliau di bumi, tetapi ruh beliau di sisi Allah di alam lahul qurbah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bila kita mendapatkan puncak-puncak spiritual itu, apa pentingnya mendekat dengan Allah itu? Kenapa kita perlu mendapatkan kualitas spiritual yang bagus? Kenapa kita harus mendekat pada Allah? Karena Allah itu lambang kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Allah itu lambang rahmatan lil alamin. Allah itu lambang dari cinta kasih. Mendekat kepada Allah berarti kita mendapatkan banyak energi cinta kasih, banyak frekuensi vibrasi yang baik-baik di dalam batin kita. Jadi mendekat kepada Allah itu ya agar kita menjadi sangat baik, menjadi seorang yang muhsin pada batin kita, pada pikiran kita. Nah ini tasawuf. Tasawuf itu berbicara tentang hati kita, ruh kita, batin kita, pikiran dan ingatan kita. Kenapa demikian? Karena pikiran adalah pelopornya. Ketika pikiran itu baik, hati kita baik, maka kebaikan hati itu akan diikuti oleh anggota badan. Ucapan kita otomatis menjadi baik, perbuatan kita otomatis menjadi baik, karena disebabkan pusat diri kita itu baik, hati kita baik. Karena itu sangat disayangkan di akhir zaman ini ada sebagian orang yang merasa pantas untuk menjadi wakil Allah, merasa pantas untuk menjadi wali mursyid, padahal batinnya belum memenuhi kualitas itu. Mungkin kita pernah mendengar berita viral di media sosial tentang Rasulullah dan tentang Imam Mahdi yang ditujukan pada dua tokoh yang ada di Indonesia ini. Nah, viralnya Bapak Ibu, berita yang viral ini mengundang kontroversi, terlebih lagi bagi kalangan awam yang tidak begitu mengerti tentang ilmu agama. Wah, ini betul-betul membingungkan mereka yang awam. Nah, Bapak Ibu, ironisnya status ini, informasi ini katanya itu dilakukan oleh seorang yang dianggap sebagai wali mursyid. Maka saya katakan itu tidak mungkin keluar dari lidah seorang wali mursyid, karena informasi dari wali mursyid itu pasti akan menenangkan batin, pasti akan menguatkan keimanan. Kan ilmu batin yang melembutkan, meluruskan batin kita, kan gitu kita belajar mereka ya. Kenapa informasi wali mursyid itu menenangkan batin, menguatkan keimanan dan keyakinan kita? Karena batin beliau itu batin dengan kualitas alam lahud. Beliau itu memiliki tajalli yang sempurna, cinta kasih yang sempurna, akalnya akal kulli. Nah ini Bapak Ibu, akal kulli, akal universal. Apa itu? Akal yang informasi yang muncul darinya itu bisa diterima oleh semua kalangan, karena memang kebaikan yang direfleksikan, yang dimunculkan dari akal kulli ini adalah untuk kebaikan semua, rahmatan lil alamin. Jadi kebaikan Syekh Mursyid itu, ucapan-ucapannya itu tidak hanya untuk pengikutnya, tidak hanya untuk kalangan muslim, yang non muslim, yang macam-macam aliran di luar sana, itu kebagian juga kebaikan daripada akal kuli wali mursyid itu. Nah ini akal kuli itu begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ungkapannya, statusnya itu membuat kontroversi, membingungkan, bahkan menjadikan perselisihan di kalangan umat manusia, maka itu pasti bukan wali mursyid. Yang seperti itu adalah ulama, ilmuwan kata orang kita ya. Nah kalau dalam Islam yang suka membuat status kontroversi seperti itu, ya kalau tidak filosof, ya ahli kalam, teologis, tidak mungkin wali mursyid. Nah ini panjang kan kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu di dalam penjelasan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wali mursyid dari tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, di dalam masterpiece beliau kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub, nah itu beliau menjelaskan, bila seseorang itu tidak ditakdirkan sebagai wali mursyid, maka mafsadat yang dimunculkannya jauh lebih besar ketimbang maslahatnya. Nah ini Bapak Ibu, mafsadat yang dimunculkan jauh lebih besar ketimbang maslahatnya. Famin hadza ta'lam, dari sini diketahuilah annahu la yajuzu tasadduru li akhdil ahdi 'ala al-muridin. Tidak boleh seseorang itu memimpin atau menduduki posisi mursyid untuk mengambil sumpah dari para murid wa irsyadihim, dan memberikan pembimbingan spiritual kepada mereka, illa ba'd tarbiyati wal ilmi, kecuali setelah adanya pendidikan dari beliau, adanya perkenan dari beliau, ada khirqah, itu ada lahir dan batin ya Bapak Ibu sekalian. Kama qalatil a'immatu rahimahumullah, bagaimana para guru besar sufi menyatakan hal itu. Kenapa demikian? Itulah yakhfa anna man tasaddara lidzalika wa huwa ghairu ahlillah. Nah ini karena tidak menutup kemungkinan adanya seseorang yang ingin memimpin, adanya seseorang ingin menjadi wali mursyid wa huwa ghairu ahlillah, padahal dia bukan ahlinya. Maka
fama yufsidu aktsara mimma yuslihu. Mafsadat yang dimunculkannya jauh lebih banyak ketimbang maslahatnya. Wa alaihi ittuqati tariq, atasnya dosa perampokan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya dan barakahnya untuk batin spiritual kita, khususan Lahlatul Mu'azzam wal Mukarram Guru Agung Bangsa Banon Syekh Mustafa Wafat Al-Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.